Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kali ini pada episode khusus Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, kita akan membacakan buku berjudul Khotbah-Khotbah Kang Jalal, Khotbah di Amerika, Khotbah Jumat, Khotbah Idul Fitri, Khotbah Idul Adha, Khotbah Nikah, karya Jalaluddin Rahmat. Pada episode khusus kali ini kita akan membacakan pada bagian khutbah Idul Fitri pada judul ke-8, Ubahlah Duniamu Menjadi Akhiratmu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan hadirat, aidin dan aidat, faizin dan faizat. Pada hari ini bahtera kehidupan mengantarkan kita kembali pada Idul Fitri. Di sini sekarang kita berlabuh di halaman anugerah dan kasih sayang Tuhan. Di sini kita gemakan takbir, membesarkan Yang Maha Besar. Setelah sebulan penuh kita mengecilkan diri kita di hadapan kebesarannya. Di sini hari ini kita bersama-sama merebahkan diri kita, meratakan dahi kita di atas tanah, menggumamkan sanjungan kita kepadanya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Kita berharap Yang Maha Kasih berkenan menerima kepasrahan kita kepadanya, sehingga Ia bukakan pintu ampunannya kepada kita. Tuhanku, jika sekiranya dalam puasa kami dan salat malam kami ada kekurangan dan kesalahan, janganlah Engkau siksa kami, tetapi terimalah kami dengan penerimaan-Mu dan ampunan-Mu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para aidin dan aidat, faizin dan faizat, hadirin dan hadirat, kita datang dari Yang Maha Suci dan sedang dalam perjalanan kembali kepada Yang Maha Suci. Dia hanya menerima kita dalam pangkuan kasih-Nya apabila kita sudah membersihkan diri kita sebersih-bersihnya. Maka seluruh bulan Ramadan adalah bulan pembersihan, bulan penyucian, bulan purifikasi, bulan detoksifikasi. Kita menyucikan diri dengan berpuasa, melakukan salat malam, membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, beribadah yang wajib dan yang sunnah. Pagi ini, marilah kita renungkan, apakah proses penyucian Ramadan ini berhasil? Alangkah ruginya kita jika semua proses penyucian itu gagal total, tidak berguna sama sekali. Betapa malangnya kita jika kita membangun dengan ibadah itu istana pasir yang hilang begitu saja ditiup angin lalu. Pada suatu kali, Nabi Musa alaihissalam melewati seseorang laki-laki yang sedang bertobat dengan merintih menangis. Ketika Musa alaihissalam kembali, orang itu masih juga merintih. Musa berkata, "Tuhanku,
Ini hambamu merintih karena takut kepadamu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Hai Musa, sekiranya otak ini keluar dan bercampur dengan air matanya, aku tidak akan mengampuninya karena ia mencintai dunia. Hubbud dunya. Sayyid Hasan As-Sirazi. Sekiranya orang itu melengkungkan punggungnya, mengalirkan darah bersama air matanya, Tuhan tidak akan mengampuni dosanya apabila dalam hatinya masih ada kecintaan kepada dunia. Pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj di ufuk yang agung, di arasy nan tinggi, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada kekasihnya, sekiranya seorang hamba salat dengan salatnya para penghuni langit dan bumi, berpuasa dengan puasanya para penghuni langit dan bumi, dan menahan diri tidak makan seperti malaikat, memakai pakaian yang compang-camping, tetapi kemudian aku lihat dalam hatinya sebesar zarrah, sejemput debu, kecintaan kepada dunia, atau pada keluasaannya, atau pada kekuasaannya, atau pada kemegahannya, atau pada keindahannya, ia tidak akan bisa mendampingiku di rumahku, dan aku akan cabut dari hatinya kecintaan kepadaku. Biharul Anwar juz 77 halaman 30, juz 73 ayat 60, Mizanul Hikmah juz 2 halaman 896. Pagi ini marilah kita melihat jauh ke dalam lubuk hati kita. Adakah cinta dunia di situ? Apa tanda-tanda cinta dunia? Salah satu di antara ciri orang yang mencintai dunia ialah saudara mengukur kemuliaan orang dari harta yang dimilikinya, dari uang yang dibelanjakannya. Apakah saudara terkagum-kagum, terpesona melihat kekayaan orang, menyaksikan kemewahan orang, dan ingin agar saudara pun memiliki hal yang sama? Jika saudara menjawab ya, saudara telah menghancurkan semua ibadah saudara di bulan suci. Ruh saudara yang putih bersih di bulan Ramadan sekarang disiram lumpur cinta dunia. Seperti virus, cinta dunia menyebar ke seluruh kalbu, menggerogoti seluruh kebaikan, dan menjadi sumber segala kejahatan. Kamu tidak akan menemui Allah dengan amal yang lebih membahayakanmu seperti cinta dunia, kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Qurrarul Hikam 4870, 5263, 3518, 3818. Al-Quran berkisah tentang Qarun dan orang-orang yang mengaguminya. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladzina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin azim. Maka ia pun keluar ke tengah-tengah kaumnya dengan segala kemewahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki dunia, alangkah baiknya jika kita punya seperti apa yang dimiliki Qarun. Sesungguhnya Qarun itu orang yang sangat beruntung. Quran Surat Al-Qasas ayat 79. Jika saudara menghabiskan malam Ramadan dalam rintihan, tetapi saudara terpesona menyaksikan atau menonton gelimang kemewahan, gaya hidup yang glamor seperti kawan-kawan Qarun, saudara adalah pecinta dunia yang dijauhkan Tuhan dari ampunannya. Jika saudara menahan lapar dan dahaga,
kemudian menghatam Al-Quran serta melakukan salat malam dengan setia. Tetapi saudara meningkatkan harga diri saudara dengan mempertontonkan kemewahan. Saudara adalah Qarun yang berbuat kerusakan di bumi. Ibadah-ibadah yang saudara lakukan hanyalah menjauhkan diri saudara dari hadirat Tuhan. Pagi ini, marilah kita merenung, menukik jauh ke dalam hati kita. Kita tidak beribadah seperti ibadahnya penghuni langit dan bumi. Kita tidak saum seperti saumnya penghuni langit dan bumi. Dan pada saat yang sama, kita memuja orang-orang kaya. Kita membanting tulang, jor-joran, mati-matian supaya kita dapat hidup sedikit seperti mereka. Kita memuliakan harga diri kita dengan memiliki barang-barang mewah dan mempertontonkan apa yang kita miliki. Mungkinkah masih tersisa ibadah dan amal saleh kita di bulan Ramadan? Lihat ke dalam hatimu. Lihat bagaimana kecintaan kamu untuk memiliki dunia, kesenangan kamu untuk mengumpulkan harta, ambisi kamu untuk memperoleh kekuasaan, kebiasaan kamu untuk mengejar-ngejar kesenangan jasmaniah telah menggelapkan hatimu. Pagi ini, marilah kita merenung. Apakah masih ada peluang bagi kita untuk mengetuk pintu Tuhan yang Maha Kasih? Masih adakah harapan untuk memperoleh ampunan Tuhan? Marilah kita bergabung dengan Ibnu Abi Ya'fur, murid dari orang suci yang hidup 732 tahun yang lalu, sahabat dari imam yang lewat dirinya mengalir Islam Muhammadi, Imam Ja'far As-Sadiq. Kami mencintai dunia, kata Ibn Abi Ya'fur, mungkin dengan linangan air mata. Ia mewakili kita semua. Imam bertanya, apa yang kau lakukan dengan duniamu? Ia menjawab, mudah-mudahan jawabannya mewakili kita. Aku menikah, aku berhaji, aku memberikan nafkah kepada keluargaku, aku membantu saudara-saudaraku, aku bersedekah. Mari kita dengarkan jawaban Imam. Laisa hadza minad dunya, hadza minal akhirah. Ini bukan bagian dari dunia, ini bagian dari akhirat. Biharul Anwar, juz 73, halaman 106. Karena itu, kepada Qarun Nabi Musa alaihissalam berkata, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. Saudara boleh menghimpun harta sebanyak-banyaknya, tetapi gunakanlah harta itu bukan untuk kemegahan diri, bukan untuk dipertontonkan kepada orang banyak, bukan untuk meningkatkan status sosial, bukan untuk kesombongan. Gunakan harta saudara untuk berbuat baik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada saudara. Gunakan harta saudara untuk bekal mudik ke pangkuan kasih sayang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tamsa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dengan harta yang telah Allah berikan kepadamu, carilah kebahagiaan abadi di kampung akhirat. Jangan lupakan bagian kamu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Janganlah berbuat kerusakan di bumi. Sungguh
Allah tidak suka orang-orang yang berbuat kerusakan. Surat Al-Qasas ayat 77. Ubah dunia kamu menjadi akhiratmu. Gantikan kecintaan dunia dengan kecintaan akhirat. Cari dunia sebanyak-banyaknya, kemudian bagikan dunia ini untuk menyejahterakan orang-orang di sekitar kamu, mengenyangkan yang lapar, memberi pakaian kepada yang telanjang, menghibur orang yang kesusahan, mengobati orang yang sakit, membayarkan utang orang yang berutang, mengangkat derajat orang yang dihinakan, melepaskan orang dari beban kehidupan yang menghimpitnya, dan membebaskan orang dari belenggu-belenggu yang memasung kebebasannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Insya Allah, dengan melakukan itu semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amalmu, membukakan bagimu pintu ampunannya, dan mencurahkan ke atasmu limpahan kasih sayangnya, karena kamu sudah mengubah duniamu menjadi akhiratmu. Tuhanku, Kau tempatkan kami dalam kampung yang telah menggali kuburan tipuannya untuk kami, yang telah mengikat tangan-tangan nasib dalam belenggu kicuhannya. Kepadamu kami berlindung dari reka perdaya jebakannya. Kepadamu kami bernaung dari tipuan pesona perhiasannya. Sungguh dunia ini membinasakan, pencarinya mencelakakan, penduduknya dipenuhi cela dan disesaki bencana. Tuhanku, zuhudkan kami dari dunia, selamatkan kami daripadanya dengan taufik dan penjagaanmu. Tanggalkan dari kami selimut penentangan terhadapmu. Peliharalah urusan kami dengan kebaikan pencukupanmu. Berikan bekal kepada kami dari keluasan rahmatmu. Indahkan hubungan kami dengan limpahan karuniamu. Tanamkan pada hati kami pohon kecintaanmu. Sempurnakan bagi kami sinar ma'rifatmu. Berikan pada kami rasa manisnya ampunanmu dan lezatnya maghfirahmu. Tentramkan hati kami pada saat perjumpaan denganmu dengan memandangmu. Keluarkan kecintaan dunia dari hati kami, seperti telah engkau lakukan pada orang-orang saleh pilihanmu, pada orang-orang baik kekasihmu. Dengan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi, ya Arhamar Rahimin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.